Oke, di sini kami akan membahas tugas 11 DBMySQL yang keempat. Pada tugas ini terdiri dari 4 buah modul. Modul yang pertama yaitu chart atau graph. Yang kedua once to exit. Yang ketiga checkbox, radio button, dan group box. Dan yang terakhir adalah save date. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan Anak Agung Raja Amrah Putra Agung dengan NIM 2205541097, Kadek Adi Memes Bagia dengan NIM 2205541111, Made Agatha Purwananda dengan NIM 2205541119. Halo, kenalkan nama saya Kadek Adi Memes Bagia. Di sini saya akan presentasikan yaitu tugas 11 DBMySQL, di mana di sini akan membuat sebuah modul yaitu modul chart, once to exit, checkbox, radio button, group box, dan save date. Di sini saya sudah memasukkan apa saja yang dibutuhkan dalam tugas ini, yaitu 4 modul. Yang pertama adalah modul chart. Di sini sudah ada chart, dan one to exit itu adalah modul jika kita mengklik tanda silang pada form 2 akan ada sesuatu pesan yang diberikan, yaitu ada check, dan kemudian ada modul 3 yaitu checkbox, radio button di sini, dan kemudian save date yaitu yang ini. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan yaitu pada modul pertama yaitu chart. Di sini dipastikan kita membutuhkan sebuah chart. Pertama kita masuk dulu bagian chart pada properti chart. Di sini bisa kita cari pada bagian series yaitu di collection. Di sini kita bisa merubah nama dari chart tersebut supaya bisa dipanggil dari database nanti. Di sini saya menggunakan nama username dan usia karena saya akan membuat perbandingan username dan usia. Di sini juga kita bisa mengganti chart type-nya seperti mana. Seperti ini ada banyak kolom, poin, space point, dan sebagainya. Setelah kita mengganti ini, kita bisa masuk pertama kita membuat sebuah button yang mana itu load chart, dimana jika kita klik button ini maka akan memunculkan chart yang ada di atas ini. Pertama kita buat buttonnya, terus kita ubah namanya menjadi load chart, kita masuk ke dalam codingannya. Di sini sebenarnya untuk codingannya sama seperti sebelumnya. Yang berubah di sini adalah pada bagian kondisi while. Di sini kita menambahkan kondisi while, di mana kondisi while itu adalah chart satu series, di mana chart satu series ini adalah chart yang ini, yaitu nama dari chart ini. Kemudian kita membuat chart series ini yaitu username underscore usia, di mana itu adalah nama dari chartnya. Kemudian dot point xy, di mana di sini akan menambahkan atau membaca sebuah string dari username, dan username di bagian x, sumbu x, dan usia di sumbu y. Setelah itu coba kita run saja. Pertama masukkan username dan password untuk login. Ini bisa dilihat jika kita klik button load chart maka akan munculkan data-data dari username dan usia, di mana di sini username ada di sumbu x dan usia di sumbu y. Baik, sekian untuk modul pertama. Saya akan lanjutkan ke modul kedua yaitu sebuah asset change, di mana di sini asset change itu ada pada form block closing. Di sini kita buat sebuah dialog message, di mana kita pertama akan mendeklarasikan dialog sebagai dialog lookup, di mana dialog ini adalah message.show, di mana show-nya adalah do you want to close up, dan setelah kita klik ada message button-nya ada munculkan button message yaitu 2 yes dan no. Jika no maka akan cancel, jika tidak dari itu maka aplikasi akan keluar. Baik, coba kita coba. Di sini kita klik tanda X, maka memunculkan sebuah message do you want to close up. Jika kita klik yes maka akan tutup, jika kita klik no maka tidak akan jadi. Ini
sudah nol tidak akan jadi, maka yes akan menutup sebuah programnya. Baik, setelah itu kita akan menjelaskan yaitu pada bagian ready button atau checkbox ready button ini kita membutuhkan dua, karena di sini kita akan membuat sebuah kondisi mana akan menambahkan sebuah data yaitu gender, yaitu male dan female. Ini kita membutuhkan dua ready button. Setelah itu kita ubah namanya menjadi gender yaitu male dan female. Dan kita akan mengkondisikannya jika kita klik klik button save akan save semua data yang sudah kita buat di info pekerja ini, di tabel info pekerja ini. Baik, pertama kita klik dua kali pada di save. Sebelum kita membuat ini, kita buat deklarasi gender, dimana di sini pada kelompok kami akan membuat gender itu angka 1 untuk male dan angka 2 untuk female. Jadi sini kita menggunakan integer karena kita akan menggunakan sebuah satuan data yaitu berupa angka. Setelah itu di sini kita lihat di sini sama seperti biasanya kita membuat koneksi SQL, membaca akun SQL yaitu server, user, password dan database. Kemudian yang berbeda yaitu pada bagian try, di mana di sini ada kondisi if, di mana ready button 1 akan di checklist, maka akan memunculkan gender 1 dan akan query-nya akan menambahkan data pada Visual Basic yaitu pada tabel karyawan berupa di bagian gender bernilai gender yang akan kita pilih tadi. Karena gender ini gender yang pertama adalah gender pria atau male yang bernilai 1, dan jika kita klik ready button yang kedua yaitu female akan keluar angka 2, dimana angka 2 itu akan dimasukkan ke dalam gender juga dengan pilih gender 2. Baik, untuk itu kita juga harus membuat kondisi dimana di ready button ini gender itu merupakan nilai 1 dan gender juga merupakan nilai 2 untuk button 2, button 1 itu bernilai 1 agar supaya mau programnya berjalan. Baik, kita coba saja. Kita masukkan dulu. Ini kita sudah masuk ke dalam programnya. Misalkan di sini kita akan menambahkan di 8 dengan username semangka, passwordnya biji, usianya misal kita 11 tahun dan dia adalah male. If data save, maka data akan otomatis masuk yaitu di semangka dengan biji 11 dan gendernya 1 karena kita memilih male. Baik, untuk yang radio button male dan female, sekarang kita akan masuk kepada bagian DTP yaitu date-nya. Date save. Di sini kita bisa close dulu. Pada bagian ini kita membutuhkan sebuah timer date timer start, yaitu sebuah timer start, dan kita maaf kita juga perlu custom sebagai kita masuk pada bagian properti dari date timernya. Di sini kita yang mengganti yaitu di custom format, karena pada MySQL kita menggunakan date, dimana kita tahu date itu adalah format tahun, bulan, dan hari. Maka itu kita buat YYYY untuk tahun, MM untuk bulan, dan DD untuk hari. Setelah itu kita masuk kepada bagian format ini kita pilih custom agar format dari data timer ini mengikuti format custom format yang ini. Setelah itu kita masuk ke bagian button 1, karena pada bagian ini juga bekerja pada robotik. Di sini sama saja, di query kita masukkan ini, tapi kita tambahkan BOB yaitu tanggal tersebut, dan kita buat di sini data time
speakernya yaitu Patek. Setelah itu kita juga buat kondisi else if di mana data speakernya ini dipilih, akan masukkan sebuah data visual basic yaitu database kita dengan tabel karyawan, di mana dia akan memilih OB yaitu kalau OB-nya yang bernilai data speaker yang telah kita pilih tadi. Baik, kita akan coba. Ini kita akan masukkan sebuah speaker lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah pekerja baru. Pekerja itu adalah dengan ID 9, yaitu ada yang baru dengan nama misal ini kita beri nama Brownie dengan password kecil dengan usia itu 20. Di sini si Brownie yaitu berupa internal dan dia kelahiran tahun misal sini kita pakai 2016 Juli 14. Maka kita akan klik save, maka data akan tersave. Kita cari datanya di sini sudah masuk dengan ID 9, username Brownie, password kecil usia 20 dengan gender 1, dan di sini bisa dilihat datanya yaitu Brownie masuk ke data ini. Dan juga jika kita perhatikan pada saat contoh menggunakan gender, data juga akan masuk pada OB karena itu akan otomatis masuk. Setelah itu, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.